Halo. Udah. Hai. Ganteng. Bro, tadi tuh, Bro. Enggak apa-apa, balik kanan aja. Ya, Balik kanan. Bro, tadi, Bro. Ya. Dandung. Udah cukup umur kan? Berapa jadi? 20. Kamu udah nikah? Berapa anak? Belum. Hasan mana Hasan? Jadi kamu lalui ya. Hasan. Berubah ya. Ini kan? Kan bocah ya. Ini baju ini coba motornya. Sambung tapi kita, Pak. Motornya, PC. Enggak apa-apa, Mbak Bun, Mbak. Oke. Iya. Iya. Naik motor itu. Munduran dong. Sirkit. Diri ya. Susah geser. Kamu kerja di mana? Hah? Lumbung F ya. Nanti detailnya Kasat Reskrim ya, sama Kapolsek. Baik rekan-rekan, terima kasih. Saya bersama Kasat Reskrim dan Kapolsek Cikarang Barat serta tim Satreskrim maupun Polsek Cikarang Barat menyampaikan informasi berkaitan dengan peristiwa meninggalnya seorang yang bernama Renatus Pasaribu, 48 tahun, dan dalam kesempatannya juga saya secara pribadi mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga korban. Dan kami sampaikan di sini yang paling penting adalah bahwa ini bukan konflik antar ormas. Kebetulan yang bersangkutan bekerja di lokasi di sekitar TKP, ya. Tetapi dan kemudian yang bersangkutan ketika meninggal dunia juga menggunakan seragam salah satu ormas, itu ya faktanya demikian. Tetapi peristiwa yang terjadi bukan konflik antar ormas. Ini sifatnya sangat personal, dan kemudian dari keterangan para saksi di TKP dikuatkan dengan scientific investigation yang kita lakukan, kemudian bisa melakukan pengungkapan terhadap pelaku tunggal berinisial F. FR ya, 20 tahun, 22 apa 20? 22 tahun ya, yang bersangkutan melakukan sendiri, kemudian menggunakan celurit melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 3 kali bacokan. Motif dan lain sebagainya masih dalam pengembangan ya, karena itu berkaitan dengan aspek penyidikan. Untuk pembuktian juga nanti kita lakukan proses penyidikan bagaimana mestinya. Dan saya tegaskan ini bukan konflik antar ormas, bukan antar kelompok, bukan antar apapun yang mengatasnamakan komunitas, tapi ini adalah sifatnya sangat personal. Kemudian terhadap pelaku dikenakan pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 KUHP, pembunuhan atau penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Saya rasa itu ya. Kronologis kan? Kronologis seperti apa? Kronologis nanti Kasat Reskrim ya, biar detail. Tapi saya sampaikan hal yang menyangkut untuk kepentingan penyidikan ya, biar untuk konsumsi ruang peradilan. Ancaman hukuman berapa? Ancaman hukuman kalau pembunuhan 15 tahun. 15 tahun ya, 15 tahun penjara. Ada dugaan perencanaan nggak, Dok? Kenapa? Ada dugaan perencanaan nggak, Dok? Spontan memang. Spontan? Ya. Tapi itu kan perdebatan ya, nanti karena jarak antara melakukan dengan membawanya celurit kapan, nah itu kan perlu pendalaman. Maka kita lakukan di dalam ruang penyidikan lebih lanjut. Ya. Pelaku tunggal atau emang berkelompok, Dan? Tunggal. Pekerjaan pelaku, Dan? Ya. Pekerjaan pelaku? Kuli ya. Wira swasta juga nggak apa-apa sih. Di daerah sekitar? Ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih. Ya baik rekan-rekan, ada pertanyaan? Kronologis apa, Kasat? Ya baik, jadi kronologinya seperti ini. Jadi saksi kunci ada saksi kunci kita. Saksi kunci kita itu sedang jalan ke tempat hiburan di salah satu ruko di Desa Gandasari, Cikarang Barat. Saat di sana dia sedang sama istrinya. Setelah itu bertemulah dengan pelaku. Mungkin ya cekcok,
Setelah itu terjadilah perkelahian, pemukulan. Saksi kunci kita itu mengalah. Dia pulang. Saat dia pulang, mungkin pelaku tidak terima, diikutin, dikejar. Sampai dikejar, saksi kunci kita karena ketakutan, dia sama istrinya balik lagi ke tempat klub malam itu untuk minta perlindungan. Kebetulan korban itu mungkin salah satu keamanan internal di sana lah. Nah, korban menghalangi kepada pelaku ini jangan berusaha untuk melerai. Dia kesel, nah kebetulan di motornya pelaku ini bawa celurit, dikeluarin celurit, dibacoklah korban. Seperti itu, rekan-rekan. Korban luka apa, Dan? Korban luka dibacok, ada di bagian perut, di bawah ketiak juga ada. Dan informasinya kan ada senggolan juga di dalam kejadian di dalam tempat hiburan malam. Iya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita punya saksi kunci, ya, memang senggolan. Jadi sasarannya si pelaku ini bukan korban yang meninggal dunia ini, bukan. Sasarannya adalah yang senggolan tadi, saksi kunci kita. Nah, korban ini hanya melerai saja dia, gitu. Pelaku dalam kondisi mabuk ya, Dan? Dalam kondisi mabuk semuanya. Saksi kunci katanya sempat diinjak sama orang menggunakan 3 motor dan Oh enggak, dikejarnya cuma sama satu orang, sama dia saja. Yang lain ya motor jalan aja, mungkin karena dia parno. Kok banyak motor, nggak ada. Yang ngejar dia aja sendiri. Berarti seperti itu rekan-rekan. Pelaku ini yang senggolan di lantai 3 itu, Dan? Betul, iya, lantai 3. Dan pelaku berhasil diamankan berapa jam setelah kejadian, Dan? Kejadian jam 2 malam, kita sudah bisa amankan, bawa ke Polres jam 2 dini hari kejadian, kita sudah bisa mengamankan sampai Polres jam 10 malam. Pelaku ditangkap di mana, Dan? Kenapa? Pelaku diamankan Diamankan di Semarang. Oh, sempat kabur ke tempat Semarang. melarikan diri, Mas. Iya, betul. Oke, Cukup, baik, terima kasih rekan-rekan. ini nih. Ini yang ada darahnya nggak usah di. Ini masih ada darahnya. Coba, kamu bukan kalau nyimpen celuritnya gimana? Kamu bener. Celuritnya kita mundur. Coba. Taruhnya di mana? Oh, ya luas kan. Kamu sehari-hari buat celurit? Hah? Celurit ini berkaitan dengan pekerjaanmu nggak? Enggak. Terus kenapa waktu itu kamu buat celurit? Saya malam Hah? Gedean ngomong apa? Kamu beli nasi berapa kali? jawabnya gede dikit. Hah? Selama hidup sekali beli nasi? Enggak, maksudnya beli nasi buat dulu sekali waktu jam. Ya kenapa malam itu kamu buat celurit? Soalnya jam 2 malam. Loh, kamu nggak pernah beli nasi jam 2 malam? Enggak pernah. Baru itu? Kenapa terus buat celurit itu? Karena takut. Hah? Takut. Soalnya Kamu beli nasi kok takut? takut. Kamu beli nasi untuk siapa? Jam buat saya sama istri. Hah? Buat saya sama istri. Terus mampir ke? Kita warung itu Terus? pulang. Terus? Lupa naruh duit lagi. Oh, terus setelah itu kamu pulang ke rumah, ini Lupa. ke karaoke itu. Enggak, itu kemarin malam ya, Dan? Oh, sehari sebelumnya, Iya. sehari sebelumnya bawa celurit terus. Enggak, kan udah selesai kemarin malam kan di nasi. Hmm. Nah, ini kan ditaruh. Pulang, lupa ditaruh lagi ke rumah. Terus? Nah, motor ini baru dipakai pas kejadian itu. Ini motormu bukan? Motor saya. Pas kejadian kamu ingat kalau di sini bawa celurit? Iya, belum ditaruh nih. Maksudnya lupa kalau belum ditaruh. Kamu dapat celurit dari mana? Udah di rumah, Dan. Masa ada tiba-tiba ada? Iya, udah di rumah. Maksudnya udah, dari dulu udah ada. Oh, memang kamu suka nyimpen celurit? Udah di rumah. Iya. Aku Dan nanya, Dan. Ini betul bajumu kan? Iya, betul. Oke, saya rasa itu. Ya, hadepin. Ya. Tanggung akibatnya. Ya. Masih mau profesional. Oke, makasih ya Mas ya. Ini ada